Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Rinda, NIM E 2019-3111. Di sini saya akan menanggapi video dari kelima teman saya untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Ekonomi Makro Islam. Makalah yang akan saya tanggapi yaitu makalah dari Ani Nuzulur Rahmah, Afdolul Fatihah, Dinsilmi Wulandari, Zamrotul Munawwarah, dan Ayu Rizkia Harum. Yang pertama yaitu makalah dari Ani Nuzulur Rahmah yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Mengapa saya mengambil makalah yang ini? Karena menurut saya ini adalah pembahasan awal untuk saya menuju ke makalah-makalah selanjutnya. Di sini membahas tentang pengertian dari ilmu ekonomi makro. Pengertian yang telah disimpulkan oleh pendapat para ahli adalah ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi, dan mempelajari tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya alam terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu pembagian ekonomi. Pembagian ekonomi di sini ada 3 bagian. Yang pertama yaitu ekonomi deskriptif, yang kedua yaitu ekonomi terapan, yang ketiga yaitu ekonomi teori. Selanjutnya yaitu teori ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ekonomi mikro, yang kedua yaitu ekonomi makro. Selanjutnya yaitu analisa ekonomi makro. Di sini dibahas bahwa analisanya yaitu ada 3 bagian. Yang pertama yaitu teori harga, yang kedua yaitu teori produksi, yang ketiga yaitu teori distribusi. Sedangkan konsep dasar dari ilmu ekonomi makro itu yang pertama yaitu inflasi, yang kedua yaitu pengangguran, yang ketiga yaitu keseimbangan neraca pembayaran, yang keempat yaitu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kita menuju pada makalah Dinsilmi Wulandari. Makalah Dinsilmi Wulandari di sini yaitu membahas tentang institusi keuangan publik, di mana beberapa instrumen yang bisa digunakan sebagai instrumen pembayaran publik, yaitu yang pertama ya ada zakat pembayaran, yang kedua itu aset dan perusahaan negara, yang ketiga yaitu kharaj, yang keempat yaitu jizyah, yang kelima yaitu unsur, yang keenam yaitu wakaf. Prinsip-prinsip keuangan publik Islam. Prinsip-prinsip dasar keuangan publik Islam ada prinsip keimanan, prinsip dapat dipercaya, prinsip tanggung jawab, prinsip transparansi atau menyampaikan, dan yang terakhir yaitu prinsip kemampuan atau kecerdasan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis akad dalam lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu al-wadi'ah, yang kedua itu al-mudharabah, yang ketiga yaitu al-musyarakah, yang keempat yaitu al-murabah, yang kelima al-muzara'ah, yang keenam al-musyaqqah, dan yang ketujuh adalah bai'as salam. Fungsi perbankan syariah di sini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi, yang kedua yaitu fungsi bank syariah sebagai investasi, yang ketiga yaitu fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan, dan yang keempat yaitu fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. Menuju pada makalah Mbak Zamrotul Munawwarah yaitu kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Pengertian dari kebijakan moneter dalam ekonomi Islam adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui peraturan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Jenis-jenis kebijakan moneter di sini ada kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy, yang kedua itu kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy. Selanjutnya yaitu tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian, yang kedua itu menjaga kestabilan harga, yang ketiga itu menjaga kestabilan ekonomi, yang keempat itu meningkatkan kesempatan kerja, yang kelima itu memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat, yang ketujuh yang keenam yaitu distribusi likuiditas yang optimal, yang ketujuh yaitu mempertahankan keseimbangan antara IS dan LM,
Yang kedelapan itu pertumbuhan ekonomi dalam pemerataan pendapatan. Serta instrumen kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter di sini ada kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, kebijakan pendorongan moral, dan penyesuaian tingkat suku bunga. Selanjutnya kita beralih pada makalah dari Mbak Afdalul Fatihah. Lah, judulnya adalah kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pengertiannya sendiri itu adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki kondisi perekonomian. Sarana kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berkaitan erat dengan perpajakan, yaitu yang pertama belanja negara atau pengeluaran, yang kedua itu perpajakan. Nah, tujuan kebijakan fiskal menurut Johan Fidu yang pertama yaitu meningkatkan PDB atau pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki kondisi ekonomi. Yang kedua itu memperluas lapangan kerja, kurangi pengangguran atau cari kesempatan kerja, kurangi pengangguran, dan mempertahankan stabilitas harga secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu menstabilkan harga komoditas secara umum, terutama dalam mengatasi inflasi. Selanjutnya itu jenis-jenis kebijakan fiskal. Pada dasarnya, kebijakan fiskal di sini ada dua bagian, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontraktif. Namun, secara teori terdapat 4 jenis kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu pembiayaan fungsional, yang kedua yaitu tindakan pengelolaan anggaran, yang ketiga yaitu stabilitas anggaran, dan yang keempat yaitu metode anggaran berimbang. Selanjutnya yaitu di sini ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Ciri-cirinya yang pertama yaitu belanja negara didasarkan pada pendapatan sehingga defisit anggaran yang jarang terjadi. Yang kedua itu perpajakan profesional pajak dalam ekonomi Islam dikumpulkan berdasarkan istilah produktivitas. Yang ketiga itu perhitungan zakat berdasarkan keuntungan bukan kualitas barang. Selanjutnya yaitu dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal memiliki dua aspek sebagai berikut. Yang pertama yaitu kebijakan pendapatan yang tercermin dalam kebijakan perpajakan. Yang kedua yaitu kebijakan pengeluaran. Nah, untuk makalah yang terakhir yaitu makalah dari Mbak Ayu Rizkia Harum yang berjudul Pengangguran dan Solusi Ekonomi Islam. Menurut Badan Pusat Statistik 2017, pengangguran dapat dikelompokkan atas 4 yaitu pertama, pengangguran penuh atau terbuka. Yang kedua itu setengah menganggur terpaksa, yang ketiga yaitu setengah menganggur sukarela, dan yang keempat yaitu orang yang bekerja kurang dari yang sebenarnya, yang dapat dikerjakan dengan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki. Dan menurut Rosa DKK 2019, pengangguran dapat disebabkan oleh banyak hal. Penyebab tersebut dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu pengangguran friksional, yang kedua itu pengangguran struktural, yang ketiga yaitu pengangguran musiman, dan yang keempat yaitu pengangguran siklikal. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pengangguran. Nah, di sini ada 6. Yang pertama yaitu pengangguran siklis, yang kedua yaitu pengangguran struktural, yang ketiga yaitu pengangguran regional, yang keempat yaitu pengangguran institusional, yang kelima yaitu pengangguran friksional, yang keenam yaitu pengangguran musiman. Selanjutnya yaitu penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Yang kedua itu adanya kemajuan teknologi, dan yang ketiga yaitu kurangnya pendidikan, yang keempat kurangnya keterampilan para pencari kerja, yang keenam yaitu harapan yang terlalu tinggi terhadap para pekerja, dan yang sering terjadi saat ini yaitu PHK. Selanjutnya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pengangguran pasar. Ada 2 kebijakan, yang pertama itu kebijakan fiskal dan yang kedua itu kebijakan moneter. Mungkin hanya ini tanggapan video dari saya untuk kelima video teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.